Kematian turis Australia di Bali, Byron Hadau, menyisakan misteri besar setelah keluarganya menemukan jasad tanpa jantung saat dilakukan autopsi kedua di Brisbane, Australia. Temuan mengejutkan ini baru diketahui hampir 4 minggu setelah kematiannya pada Senin 26 Mei lalu di kolam renang villa pribadi. Keluarga Byron menyatakan kekecewaannya lantaran jenazah baru dikirim ke Australia setelah desakan keras. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bali, Zainal Nur Arifin. Halo, selamat siang rekan Zainal. Iya, terima kasih rekan Anggreni di studio Bisa dapat. dilaporkan bagaimana penyebab kematian turis Australia ini di Bali dan apakah ada indikasi kekerasan sebelum ditemukan meninggal dunia? Iya, dari keterangan yang didapatkan pagi tadi, pihak kuasa hukum keluarga Byron Haidow sendiri menyampaikan bahwa keluarga mengaku mempertanyakan dengan meninggalnya sang anak karena dari hasil otopsi polisian yang dilaporkan kepada pihak keluarga dan kepada pihak kuasa hukum disampaikan bahwa terdapat sejumlah luka memar dan juga luka terkena pukulan atau terkena benda tumpul serta selain itu juga terdapat pendarahan di bagian kepala dan namun secara keseluruhan dilaporkan bahwa hasil otopsi yang menjadi penyebab kematian daripada Byron Haddow sendiri dikarenakan adanya kandungan etanol yang berlebih di dalam tubuhnya atau kandungan minuman beralkohol yang berlebih di dalam tubuhnya sehingga menyebabkan Byron Haddow sendiri meninggal dunia dan ditemukan mengambang di kolam renang villa yang ditempati olehnya. Baik rekan Zainal, sejauh mana hasil autopsi resmi di Bali dan Australia mengungkap informasi terkait penyebab kematian korban? Ya, untuk hasil otopsi dari pihak kepolisian khususnya Polres Badung hingga saat ini belum disampaikan kepada awak media, tapi dari hasil otopsi di Rumah Sakit Queensland Australia disampaikan bahwa terdapat luka-luka memar dan eh, kekerasan akibat benda tumpul. Selain itu juga ditemukan kurangnya atau tidak adanya organ jantung dari Byron Haddow sehingga pihak rumah sakit di Queensland sendiri mempertanyakan mengenai keberadaan jantungnya dan kini untuk jantungnya sendiri telah diterima di rumah sakit Queensland Australia dan tengah dilakukan pemeriksaan tes DNA untuk mencocokkan apakah benar organ jantung tersebut milik Byron Haddow atau milik orang lain. Demikian. Baik rekan Zainal, bagaimana reaksi pihak keluarga di Australia terhadap kasus yang dianggap kontroversial ini? Iya, pihak keluarga sendiri melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa mereka ingin tahu atau ingin mendapatkan keadilan sejelas-jelasnya mengenai penyebab kematian daripada anaknya yang berusia 23 tahun ini. Di mana mereka dengan temuan-temuan hasil otopsi dan hasil laporan pemeriksaan kepolisian awal sendiri yang disampaikan kepada pihak keluarga ada kejanggalan daripada kematian anaknya tersebut karena uh, di villa tersebut jenazah daripada Byron Haddow sendiri menginap bersama dua rekan perempuan dan satu rekan laki-laki dan dua rekan perempuannya itu sendiri saat polisi atau saat petugas menemukan jenazah Byron mengambang sendiri dua perempuan tersebut telah meninggalkan villa tersebut dan hanya tinggal satu orang dari rekan Byron Haddow sendiri dan ketiganya pun ternyata diperbolehkan meninggalkan Bali saat itu tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap ketiganya oleh pihak penyidik dari Polsek Kuta Utara dan Polres Bandung sendiri.
Baik rekan Zainal, lalu bagaimana langkah hukum atau tuntutan apa yang akan ditempuh pihak keluarga di Australia untuk mengungkap kejanggalan kematian Byron Haddow ini? Ya, dari pihak keluarga melalui kuasa hukum Malaikat Hukum Laufim sendiri menyampaikan hanya ingin mendapatkan kejelasan mengenai alasan kenapa jantung anaknya dikirimkan belakangan daripada jenazahnya Byron Haddow sendiri. Dan selain itu juga pihak keluarga meminta kejelasan juga terkait penyebab asli dari kematian Byron Haddow sendiri. Namun untuk langkah hukum selanjutnya apabila ditemukan hasil tes DNA terhadap jantung dari Byron Haddow berbeda atau tidak identik, eh, kelanjutan daripada hukum atau tindakan langkah hukum kemungkinan akan ditempuh lebih lanjut. Baik rekan Zainal, apakah ada saksi yang melihat kejadian sebelum kematian Byron dan bagaimana keterangannya dicatat oleh pihak kepolisian di Bali? Dari informasi yang didapatkan, Byron Haddow dilaporkan meninggal dunia pada pagi harinya, ditemukan mengapung di kolam renang oleh saudaranya, rekan daripada korban sendiri, dan langsung menghubungi pihak pemilik villa atau pengelola villa, dan pihak villa sendiri langsung mengecek dan ternyata ditemukan benar bahwa korban sendiri telah meninggal dunia dan dengan posisi mengapung di kolam renang. Baik rekan Zainal, lalu bagaimana respon pihak kepolisian Bali terhadap temuan jenazah tanpa jantung saat dipulangkan ke Australia? Ya, dari pihak kepolisian khususnya Polsek Kuta Utara maupun Polres Badung hingga saat ini belum memberikan keterangan apa terkait kejadian ini. Tetapi dari pihak rumah sakit khususnya RSUP Prof. Ngurah sendiri sudah menyampaikan klarifikasinya siang ini tadi dengan awak media, dan juga dijelaskan secara rinci alasan kenapa organ jantung daripada Byron Haddow sendiri dikirimkan menyusul atau jenazah dikirim tanpa dengan organ jantungnya. Baik rekan Zainal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ada acara lain. Jadi tanggapan terkait pemberitaan otopsi Byron James. Jadi mungkin rekan-rekan pers sudah maklum, begitu banyak berita yang ada. Ini tidak termasuk klarifikasi bukan, tapi kami hanya menyampaikan bahwa inilah yang kami kerjakan di rumah sakit Prof. Ngurah terkait otopsi Byron James yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025 adalah otopsi forensik atau otopsi mediko-legal atas permintaan resmi dari penyidik polisi sektor Kuta Utara. Jadi secara teknis otopsi dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah menjadi prosedur tetap untuk mengambil organ tubuh dan atau sampel organ jaringan serta cairan tubuh untuk pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan mikroskopis jaringan, dalam hal ini kalau di dunia kedokteran namanya patologi anatomi, serta analisis toksikologi bila ada indikasi. Jadi organ atau sampel jaringan atau cairan tubuh apa saja yang diambil untuk pemeriksaan penunjang juga tercatat seluruhnya dalam laporan otopsi ataupun visum et repertum. Jadi pada kasus tertentu jantung memang perlu diambil secara utuh karena menentukan tempat di mana kelainan jantung ditemukan tidaklah mudah. Mengeraskan atau fiksasi istilahnya dalam dunia forensik itu, jaringan utuh jelas memerlukan waktu lebih panjang daripada sampel organ. Jadi proses ini kemudian berlanjut hingga akhirnya organ atau sampel organ tersebut dapat dilihat di bawah mikroskop dan dianalisis. Nanti baru keluar hasil pemeriksaannya. Nah, proses tersebut harus diakui membutuhkan waktu yang tidak pendek. Jadi bukan sekarang langsung keluar hasilnya, jadi perlu proses. Ya kalau SOP kita ini rata-rata mungkin maksimal 1 bulan kita perlu proses untuk mencapai pemeriksaan itu, di mana akurasi dan ketelitian dalam analisis tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pemeriksaan forensik. Jadi sejak dimulainya pemeriksaan pertama
hingga selesai diterbitkannya laporan autopsi atau visum et repertum. Jadi setelah seluruh pemeriksaan selesai, jantung milik Byron James sudah dikembalikan ke Australia. Jadi repatriasi atau pengembalian jantung yang bersangkutan dilakukan setelah tubuh yang bersangkutan diterbangkan kembali ke Australia. Jadi karena memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan kita. Jadi jenazah beliau keduluan disusul setelah ada pemeriksaan jantungnya komplit baru disusulkan. Jadi karena hal ini disebabkan karena waktu lebih panjang diperlukan untuk memproses jantung yang bersangkutan untuk bisa mencapai syarat untuk dilakukan pemeriksaan patologi. Jadi bermaksud yang lain, jadi saya tegaskan, saya mewakili Rumah Sakit Prof Murah bahwa isu pencurian organ yang beredar tidak benar dan tidak terjadi pada penata laksanaan otopsi almarhum Byron James. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai awal. Kalau ada rekan-rekan pers yang saya hormati, mungkin perlu ada pertanyaan, ada perlu tambahan data, saya didampingi oleh yang sangat berkompeten. Dr. Kunti adalah kepala instalasi forensik kita. Beliau bertanggung jawab, dan ada Dr. Nora. Silahkan nanti. Kalau yang bersifat teknis otopsi kan itu bukan bidang saya, dia yang akan jawab. Silahkan, Dokter. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.